Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah, pada kali ini kita bisa melaksanakan kembali latihan secara virtual. Untuk kali ini kita akan membahas salah satu teknik kepramukaan yang biasanya digunakan oleh seorang pramuka, yaitu sandi. Berikut macam-macam sandi dalam pramuka. Kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia atau tulisan-tulisan yang dirahasiakan. Huruf atau kata sandi sukar dimengerti kecuali kalau kita mengetahui kunci atau cara memecahkannya. Bapak Pandu Dunia atau Baden Powell menyelidiki dan mempelajari tulisan sandi ini, dan Baden Powell berkesimpulan bahwa sandi besar manfaatnya bagi para pandu. Baden Powell menganjurkan setiap pandu untuk mempelajari sandi. Bahasa sandi dapat dibuat oleh siapa saja dengan corak yang aneh sampai sederhana. Dalam pramuka ada banyak sandi, tetapi pada kali ini yang akan kakak bahas hanya beberapa sandi yang sering digunakan. Hal yang penting dalam sandi adalah harus memperhatikan kode atau kunci dalam setiap sandi itu. Berikut adalah contoh-contoh yang biasa dipergunakan oleh para pramuka. Kita mulai. Sandi yang pertama adalah sandi AN atau A sama dengan N. Yang jadi kunci pada sandi ini adalah A sama dengan N. Jadi untuk menulis huruf abjadnya seperti ini. A sampai M di atas, huruf N di bawah sampai Z, A persis di bawah N. Jadi contoh soal, kita tulis sandi dan kita artikan maksudnya, rahasia di balik sandi ini. Contohnya huruf V. Kita lihat pada gambar. V di atasnya ada huruf I. Berarti artinya V adalah I. Kita cari huruf A. A berpasangan dengan N. Di bawahnya ada N, berarti A artinya N. Kita cari huruf Q berpasangan dengan huruf D. Berarti Q artinya D. Selanjutnya B, sama seperti tadi, kita cari pasangannya. Artinya B adalah O. Begitu seterusnya sampai mendapatkan satu kalimat arti sandi. Yang berikutnya sandi ajet atau A sama dengan Z. Sandi ajet sama seperti sandi AN, hanya saja pergunaan kunci pada sandi ini kebalikan dari sandi AN. Jadi A sama dengan Z. Untuk huruf abjadnya diurutkan seperti ini. A sampai M di atas, N sampai Z di bawahnya, tetapi huruf M di bawahnya N dan A di bawahnya Z, seperti pada gambar berikut. Contoh kita kerjakan sama seperti sandi AN. R, kita cari pasangannya. Huruf R di atasnya ada I. Berarti R artinya I. M, kita cari pasangannya. Di bawahnya ada N. Berarti M adalah N. Seperti itu seterusnya sampai mendapatkan jawaban dari sandi itu.
Yang berikutnya sandi koordinat. Pada sandi koordinat ini kata kuncinya dapat bermacam-macam. Misal minimal ada 5, maksimal maksudnya ada 5 kata dalam 5 huruf dalam satu kata. Jadi ada 2 kata. Contoh yang kakak contohkan pada gambar ada merah putih. Bisa diganti hitam putih atau balai irung atau lain-lain. Itu bisa disesuaikan si pengirim dan si penerima sandi tersebut. Contoh pada gambar sandi koordinat merah putih. Jadi contoh huruf E dan P, kita jawab cari huruf E di bagian atas, lalu huruf P di bagian samping. Lihat seperti gambar. EP berarti B. Lalu M, kita cari di bagian atas M, kita pasangkan dengan P, berarti MP sama dengan A. Selanjutnya A dan T. A kita pasangkan dengan huruf T di samping, artinya N. Selanjutnya huruf H dan U. Kita cari huruf H di atas, U-nya di bawah, berarti J. Begitu seterusnya sampai menjawab seluruh pertanyaan sandi. Sandi Napoleon. Sandi ini diambil dari nama Kaisar Perancis Napoleon Bonaparte yang terkenal. Sandi ini tidak mempunyai kunci khusus, tetapi cara merangkai huruf-huruf itu yang menjadikan sandi ini jadi begitu menarik. Sandi Napoleon adalah sandi termasuk golongan sandi yang mudah, akan tetapi harus mengetahui pola cara membaca sandi tersebut. Contoh seperti video. Kakak sudah menulis contoh soal sandi Napoleon dan kakak akan mencontohkan alur cara membaca sandi Napoleon. Dari samping kiri ke kanan, ke bawah, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri ke kanan sampai habis kalimat. Nah, alurnya seperti kakak contohkan di video yang alur warna oranye. Jadi jawaban dari sandi ini adalah Indonesia, tanah, air, pusaka. Sandi Morse. Sandi yang merupakan aplikasi dari huruf Morse dapat disebut Morse terapan. Banyak sekali yang bisa kita buat dari huruf Morse dengan tahap atau tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Misalnya sandi rumput, sandi bangun, sandi kimia, sandi Morse 1, dan lain-lain. Untuk sandi Morse dan semapur akan kakak bahas pada materi khusus secara rinci, cara penggunaan, cara pengiriman, dan lain-lain, termasuk cara menjawab, mendengarkan, dan lain-lain. Berikut ini gambar huruf sandi Morse. Bisa dilihat, ini cara membacanya A sama dengan titik strip. Atau kalau bunyi peluit, titik itu bunyi sebentar, strip bunyinya lambat. Jadi contoh A titik strip, kalau pakai peluit, titik. Sandi semapur. Sandi yang merupakan aplikasi dari huruf semapur bisa juga ditulis sandi matematika. Jadi yang semapur biasa pakai tangan bisa digambar
A sampai G dihitung 1 sampai 7. Akan tetapi pada video pembelajaran kali ini, kakak akan membahas khusus untuk semapur, karena semapur dan Morse ada materi khusus cara penggunaan, mengirim, dan tata cara khusus untuk Morse dan semapur pada materi selanjutnya. Berikut ini contoh semapur abjad A sampai Z, bisa dilihat pada gambar. Untuk materinya insya Allah minggu depan. Sandi jam. Untuk membuat sandi jam, kita harus menentukan terlebih dahulu jam berapa sebagai patokannya atau sebagai kuncinya. Seperti video kali ini, kakak membuat kuncinya A sama dengan jam 7.00, B jam 7:05 atau jam 7.05. Artinya, setiap ke bawah abjad atau alfabetnya berarti ditambah 5. Kalau ke atas berarti dikurang 5. Contohnya A ke B berarti ditambah 5. Seperti digambar di video. Misalnya huruf G 0730 berarti F dikurangi 5 berarti 0725. Ini contoh termudah sandi jam. Tapi biasanya kalau lomba itu angkanya berbeda menitnya. Biasanya beda 7 menit, beda 13 menit atau 12 menit. Jadi disesuaikan. Kalau misalnya A sama dengan 07/7 berarti B ditambah 7:07:14. Jadi contoh cara menjawab sandi jam seperti di video. 07/7 berarti 07/5 artinya B. 07:00 berarti A. Begitu seterusnya sampai menghasilkan jawaban sandi jam tersebut. Sandi angka. Sandi ini sangat mudah, sama dengan sandi AN atau AZ. Hanya A sama dengan 1, N sama dengan Z sama dengan 26. Jadi sandi yang paling mudah, tapi biasanya di perlombaan diperlukan kecepatan untuk menjawab. Karena tidak sempat untuk menulis A sama dengan 1, Z sampai 26 hanya menggunakan hitungan tangan. Cara menjawab sandi angka sangat mudah. Untuk spasinya biasanya digunakan garis miring atau tanda koma. Jadi 2 artinya B, 1 artinya A, 14 artinya N, 10 artinya J, 1 sama dengan A, 18 sama dengan R. Sandi huruf berjasa. Sandi ini adalah termasuk sandi yang mudah karena terdapat perubahan pada hurufnya. Sandi ini dapat kita bongkar apabila susunan huruf-hurufnya membentuk sesuai huruf yang dimaksudkan oleh kunci. Misalnya, kuncinya bisa Z, N, L, C, M, V, atau W. Sebagai contoh pada video kali ini, kakak mencontohkan kuncinya adalah huruf Z. Jadi cara membaca sandi berjasa, huruf berjasa kunci Z, kita harus gambar pola huruf Z pada sandi berikut. Kita gambar pola huruf Z, lalu akan terbaca sebuah sandi. Artinya, teruslah jalan. Sandi pasang surut, termasuk juga sandi termudah. Biasanya orang ada yang nyambat sandi datar, sandi turun naik, dan lain-lain. Tapi pada pengerjaannya sama saja. Dari turun, naik, pasang, surut, ke bawah, pasang lagi, surut lagi, seperti itu. Lihat pola pada video.
Kita membacanya dari atas ke bawah, lalu ke atas lagi, ke bawah, ke atas, begitu seterusnya sampai terbaca sebuah pesan dari sandi pasang surut. Pada video kali ini, pada sandi pasang surut yang mengirimkan pesan artinya galang, terus, persatuan dengan teguh. Huruf X pada sandi Napoleon, sandi pasang surut, sandi koordinat itu tidak usah dibaca. Sandi kotak satu terdiri dari palang-palang atau kotak dan sudut-sudut. Lihat gambar pada video. Untuk membedakan antara kedua huruf tiap kotak, maka huruf kedua atau huruf yang sebelah kanan diberi tanda titik di atasnya. Maka sebagai contoh penulisan, lihat contoh pada video, contoh soal. Cara pengerjaan soalnya, kita lihat samakan garisnya. Jika ada titik berarti hurufnya huruf yang kedua. Garis yang sama tetapi ada titiknya berarti huruf kedua. Lihat kotak dan lakukannya harus disamakan dengan gambar. Jika ada titiknya berarti huruf kedua. Sandi kotak satu juga termasuk sandi yang mudah dipahami dan digunakan asal kita mengetahui kunci apakah ini sandi kotak 1, kotak 2, atau kotak 3. Sandi kotak 2 terdiri dari kotak-kotak saja tanpa sudut-sudut. Hanya setiap kotak sekarang diisi oleh 3 huruf. Seperti pada gambar video berikut, ada A, B, C. Jadi huruf paling kiri A tidak bertitik. Kalau titik 1 berarti B, titik 2 berarti C. Jadi contoh soal kita ikuti garisnya dengan titik 1 berarti B. Garis lekuk sama tapi tanpa titik berarti A. Bentuk persegi dengan 1 titik berarti huruf di tengah N. Bentuk huruf seperti C tanpa titik berarti huruf paling kiri J. Yang sama seperti tadi huruf A dan seperti huruf C dengan 2 titik berarti huruf paling kanan yaitu R. Sandi kotak 3. Sandi kotak 3 merupakan kombinasi dari sandi kotak 1 dengan sandi kotak 2. Lebih susah tidak juga asal mengetahui tiap sudut dari sandi kotak 3 mempunyai arti tersendiri. Perhatikan pada video berikut ini. Bentuknya menyerupai sandi kotak 1 bagian bawah, lalu yang segi empatnya seperti sandi kotak 2. Jadi setiap sudut di sandi kotak 3 mempunyai arti masing-masing. Contohnya ada yang pertama bentuk persegi dengan 1 titik di tengahnya berarti B. Kalau persegi tidak ada kotaknya, tidak ada titiknya, berarti A. Sudutnya kita samakan huruf N, sudut huruf J, persegi huruf seperti V, R. Begitu seterusnya sampai terjawab pertanyaan dalam sandi tersebut. Sekian dari materi dari kakak, semoga bisa dipahami dan dapat dimengerti dengan baik. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan semoga kita dapat berjumpa pada latihan berikutnya. Dan pada latihan berikutnya nanti akan diadakan evaluasi atau penilaian tentang sandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.